Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, mengejutkan sekali ya. Ini ada berita yang sangat heboh. Ini diduga ya, masih diduga ya. Ternyata aktor di balik pagar laut itu ya dari Partai Merah, Charles Honoris. Kok bisa begitu? Nah, ini kan jadinya maling teriak maling. Bagaimana tidak? Kemarin si Oneng Rieke Diah Pitaloka sampai ke laut mengolok-ngolok Jokowi, mengolok-ngolok pemerintah, katanya menyengsarakan rakyat dengan adanya pagar laut. Lah tapi pelakunya malah Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah tamparan menohok bagi Oneng CS. Berikut videonya sampai habis ya. Ini dulunya hutan mangrove, ya aku kasih lihat. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Ini lihat kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagarin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata kaki emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang benar gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini ditanemin, ya. Cara reklamasi. Ternyata aktor di balik pagar laut adalah kader PDIP, Charles Honoris. Wow, benarkah? Polemik pagar laut viral akhirnya terungkap. Kementerian ATR menemukan dua perusahaan pemegang SHGB di perairan. Siapa dalang sebenarnya? Simak fakta mengejutkannya. Dua perusahaan besar penguasa pagar laut, Cikarang Listrindo dan Mega Agung Nusantara. PT Cikarang Listrindo menguasai 509,7 hektar, sementara Mega Agung Nusantara atau MAN menguasai 419,6 hektar. MAN adalah anak perusahaan PT Motherland Realty, MDLN. Pemain properti ternama di Indonesia, William Honoris, Direktur Utama PT Motherland Realty, adalah tokoh kunci di balik pagar laut. Adiknya, Charles Honoris adalah kader PDIP dan anggota DPR RI. Keluarga Honoris mengendalikan 17,69% saham MD. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama Honoris di baliknya? Yuk, kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai Direktur Utama dan Muntungan Honoris sebagai Komisaris Utama. Muntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main, PT MAN punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PD MAN, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Gak berhenti sampai di situ. Fakta ketiga, tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP, pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut, seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Ada di depan mata. Apa yang terjadi tentang pemagaran laut di Tangerang? Lagi-lagi kalian menyuarakan, memberikan isu seolah-olah ada sangkut pautnya dengan seorang Jokowi. Ada yang mengatakan Jokowi jual laut. Itu tidaklah masuk akal ya. Saya ulangi suatu sejarah, mau nggak? Ini khusus buat anak bandeng. Saya kasih tahu. Ibu Megawati di saat menjabat menjadi presiden pernah menjual pulau. Alasannya untuk apa? Karena saat itu Indonesia sedang krisis. Masalah diterima atau tidak, kalau itu terjadi saat ini, kalian pasti teriak-teriak. Ibu Megawati pernah menjual Indosat. Itu juga aset bangsa loh, BUMN ya kalau sekarang seperti itu.
Bapak Jokowi sekrisis-krisisnya bangsa ini tidak pernah mengorbankan aset negara, menjual aset negara. Paham sampai di sini? Lo masalah lautan yang ada di Tangerang kok ya disangkut pautkan sama Jokowi. Buktinya apa? Seperti itu. Itu adalah oknum ya, seorang pengusaha swasta yang ingin melebarkan usahanya, yang ingin mereklamasikan lautan tersebut. Dan itu kapasitasnya adalah di mana para pengusaha-pengusaha besar di sana yang melakukan, bukan Jokowi. Ini buat orang-orang yang selalu mengait-ngaitkan pagar laut ya dengan Pak Jokowi. Ini juga buat pecintanya si Abraham Samad ini, Said Didu, Roy Suryo, yang pecinta-pecinta yang aneh-aneh itu, yang selalu mengkait-kaitkan dan mau mengadili Pak Jokowi masalah pagar laut. Denger nih, denger ya. Jadi saya kasih analogi begini ya, yang namanya pemimpin, presiden itu selalu mengeluarkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut tentu sudah dipelajari oleh ahli-ahli ya. Contohnya gini, program PIP ya, program Indonesia Pintar ya, yang mengalir untuk siswa. Sekarang terjadilah penyelewengan terhadap dana tersebut. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh dinas pendidikan ya. Lalu apakah itu disalahkan ke Pak Jokowi, ke presiden yang membuat kebijakan PIP itu? Coba ya kan? Pagar laut itu kan sebuah kebijakan, proyek strategis nasional yang melalui kajian ilmiah, kajian saintifik dan lain-lain oleh orang-orang hebat. Kemudian ketika di bawahnya ada kepala desa, kemudian bermain sama Pemda, ya bermain dengan orang BPN, ya kan, bermain dengan mafia tanah atau pengusaha, ya. Terus dikaitkan yang salah Jokowi gitu. Sekalian aja lu putus sama pacar, ya salahin Jokowi. Lu cerai sama bini lu, cerai sama suami lu, salahin tuh Jokowi. Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah ternyata Said Gadu itu nggak disukai oleh kebanyakan orang, kebanyakan warga gitu kan. Buktinya diusir. Nah, kalau warga setuju dengan narasi-narasi dia kan, warga pasti memperbolehkan tuh. Tapi ternyata tidak gitu. Yang suka itu ya gerombolan-gerombolan mereka aja. Heran banget nih sama Said Gadu, maunya tuh apa coba? Nggak boleh aja negara ini maju gitu ya. Selalu ingin membenturkan pemerintah dengan rakyat. Nggak boleh begitu Gadu, nggak boleh. Kita tuh pengen tentram, pengen aman, jadi jangan dibentur-benturkan gitu dengan narasi-narasi yang menyesatkan itu, gitu loh. Pemerintah ini ingin berbuat yang terbaik buat warganya, gitu. Jadi nggak usah lah bikin narasi yang enggak masuk akal gitu. Sekarang saya mau nanya, misi Pak Gadu buat negara ini apa? Dengan menolak proyek-proyek strategi pemerintah itu, tujuan Pak Said Gadu itu apa? Dan apa yang telah Pak Said Gadu perbuat untuk bangsa dan negara ini apa? Coba sebutkan satu aja. Yang saya tahu, Pak Said Gadu ini dipecat jadi komisaris. Zamannya Rinus Marto dulu. Itu yang saya tahu. Apapun alasan Pak Said Gadu untuk membantah pemecatan itu, tetap aja namanya dipecat. Nah, kalau dipecat itu berarti nggak becus dalam bekerja. Kalau becus dalam bekerja nggak bakal dipecat.